Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para sahabat, dimana saja Anda berada, kita kembali ketemu pada kesempatan hari ini. Kita akan bahas mengenai masalah transaksi yang terjadi antara seseorang dengan YouTube atau dengan konten-konten yang lain. Akadnya namanya akad apa kalau dalam konteks online? Para sahabat, kalau kita misalkan menulis di suatu media online, terus kemudian media tersebut itu ditonton atau dibuka oleh seseorang mengaksesnya dengan menggunakan HP. Terus kemudian ada kuota yang berkurang karena pengaksesan tersebut. Akad yang demikian ini dikenal dengan istilah akad ijarah. Akad ijarah itu berarti akad sewa jasa. Akad sewa jasa. Yang bayar siapa? Yang membayar adalah pihak yang menyewa. Jadi pihak yang menyewa, yang menerima bayaran adalah pihak yang disewa. Kalau misalkan saya membuka sebuah video itu misalkan video YouTube, maka saya ibaratnya adalah menyewa YouTube atau menyewa perusahaan YouTube tersebut untuk menonton video dalam konteks tertentu. Jadi biaya yang saya keluarkan itu adalah lewat kuota data yang habis karena terpotong tersebut, atau lewat media wifi yang setiap bulannya saya bayarkan tersebut, yang kemudian nanti ujung-ujungnya akan sampai pada YouTube. Nah, akad semacam ini adalah akadnya namanya akad ijarah. Saya selaku penyewa, YouTube adalah selaku yang saya sewa manfaatnya. Bagaimana kalau misalkan saya membuat konten di YouTube, terus kemudian dari konten saya ini ternyata kemudian muncul iklan sehingga kemudian konten saya menjadi berbayar, pihak YouTube membayar saya. Akadnya namanya akad apa? Tetap sama, akadnya adalah akad ijarah. Yang saya ijarahkan adalah konten YouTube saya. Jadi konten video saya, yang menyewa adalah YouTube. YouTube kemudian bentuk sewaannya itu adalah menumpangkan video iklan di dalam video tempat saya membuat konten. Jadi jelas dalam hal ini siapa yang menjadi penyewa dan siapa yang menerima sewa. Biaya kalau misalkan YouTube menyewa konten yang saya buat, maka pihak YouTube membayar saya. Nah, cara pembayarannya kalau dalam konteks internasional seperti ini, dalam konteks YouTube, Google dan lain sebagainya, maka media membayarnya juga lewat sebuah akun rekening yang dinamakan dengan akun rekening PayPal atau PayPal. Nah, ini adalah termasuk akun-akun yang sudah terverifikasi dan merupakan media pembayaran. Apabila ada model akad yang lain, semacam suatu platform, terus kemudian menampilkan video-video yang di YouTube atau yang diunggah di lainnya, terus kemudian ditampilkan di konten yang tersebut, maka pada dasarnya pihak yang memiliki konten tersebut adalah pihak yang memiliki platform tersebut adalah menyewa video yang terdapat di dalam YouTube. Sehingga pihak yang menyewa, pihak yang pemilik platform tersebut itu wajib membayar kepada pihak YouTube. Jadi wajib membayar kepada pihak YouTube. Nah, andaikan
kemudian pihak YouTube menyewa dari platform untuk menampilkan sebuah iklan, di dalam video atau dalam bentuk yang lain, maka pihak YouTube juga akan membayar kepada pihak pemilik platform, tetapi bayarannya itu disampaikan dalam bentuk rekening internasional. Di dalam bentuk rekening internasional, yaitu dalam rekening PayPal juga. Nah, tetapi dalam konteks semacam ini, apabila ada pihak ketiga, semisal penonton dari suatu platform, akadnya antara penonton platform dengan pemilik platform itu akadnya sebagai akad apa? Memang betul akadnya adalah akad ijarah, sehingga kemudian pihak yang pemilik platform itu menjadi wajib untuk membayar kepada pihak yang disewa untuk menonton. Jadi pihak yang disewa untuk menonton. Nah, dalam konteks semacam ini, maka apabila dalam bayarannya, istilahnya dalam pembayarannya antara pemilik platform dengan pihak yang disewa untuk menonton, itu bayarannya adalah setimbang dengan pembayaran yang dilakukan oleh pihak YouTube kepada pemilik platform ketika YouTube itu menyewa pemilik platform karena sudah menggunakan videonya, terus kemudian sehingga YouTube bisa menampilkan sebuah iklan di dalamnya. Kalau pendapatannya itu setara dengan itu, maka ijarah antara pemilik platform dengan pihak yang disewa, yaitu penonton, maka ijarahnya adalah ijarah yang sah, yang sahih. Disebabkan karena apa? Karena ada kulfah, karena ada kesetimbangan, ada kerja dan ada kesetimbangan dalam harga. Tetapi apabila biaya yang dikeluarkan oleh pemilik platform, dari biaya yang dikeluarkan oleh pemilik platform untuk membayar pihak yang disewa itu dirupakan dalam bentuk lain yang nilainya tidak sama atau nilainya tidak setimbang dengan biaya yang diberikan oleh YouTube kepada pemilik platform, atau menjadi melambung semakin tinggi, maka ada indikasi. Indikasinya adalah ada penipuan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.